Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, para masyayikh, para kiai, secara khusus Simbah Kiai Maimun Zubair, Simbah Kiai Ahmad Subadar, para pejabat yang berkenan hadir, dan tamu kita yang kita muliakan, Bapak Marzuki Ali, yang tidak kami rencanakan kehadirannya, tapi alhamdulillah beliau karena kecintaan terhadap pondok pesantren maka malam ini ikut serta datang di sini dalam rangka mengikuti haul Simbah Kiai Ahmad Jazuli, Simbah Kiai Hamim Jazuli, Nyai Rodiah Jazuli, dan yang lain-lain. Para tamu undangan yang kami muliakan, para alumni yang kami cintai, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken sedaya, dalu menika kita kempal dalam rangka memperingati wafat daripada Maha Guru kita Simbah Kiai Ahmad Jazuli, Nyai Jazuli dan Gusmi, bahkan ditambahkan Kiai Mahfud Siraj. Alhamdulillah kita bisa silaturahim, kita bisa bermuajahah, bertemu muka. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah adanya. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai sahibul bait kepada yang mulia Bapak Marzuki Ali, ini pucuk pimpinan Partai Demokrat, partinya Pak SBY, datang di sini. Mudah-mudahan kedatangan ini merupakan memori yang tidak bisa terlupakan oleh kita semuanya, dan bahkan mudah-mudahan membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Karena betapapun yang memegang peran pemerintah sekarang ini adalah beliau dan kawan-kawan semuanya. Maka kita dengan kedatangannya di sini sangat berterima kasih dan sangat merasa gembira. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, Al-Falah, Al-Falah Mesih yang dulu, insya Allah masih selalu kita pertahankan keberadaannya tanpa ingin bergeser sedikit pun dari apa yang telah digariskan oleh almarhum Simbah Kiai Ahmad Jazuli. Karena itu yang teruji, karena itu yang benar-benar wantek dan insya Allah merupakan dasar yang 24 karat istilahnya. Kalau barusan Ananda Salim Imron mengusulkan kepada kiai-kiai agar supaya Al-Falah memiliki pendidikan yang resmi, yang formal, sebenarnya Ploso sama sekali tidak membutuhkan itu. Dan saya yakin selama kiai-kiai masih konsis,
selama kiai-kiai masih seperti apa yang diperintahkan oleh Kiai Ahmad Jazuli, selama itu pula Al-Falah akan tetap berdiri. Karena apa? Kenyataan. Sejak tahun 25 Kiai Jazuli ini mendirikan pondok pesantren Al-Falah, dan telah ribuan santri diorbitkan, dijadikan kiai, dijadikan orang-orang yang muktabar. Walaupun orang lain yang tidak paham mengatakan, apa sih santri-santri Al-Falah Ploso itu gunanya, jasanya, dan lain sebagainya. Memang apa yang dimaksudkan Kiai Jazuli bukan untuk itu, bukan untuk itu. Itu sudah banyak yang seperti itu, yang jasanya luar biasa, yang bisa dilihat, yang menjadi orang kaya, yang menjadi dutawan, yang menjadi politisi, itu sudah banyak. Yang dicita-citakan Kiai Jazuli adalah mencetak kiai-kiai yang benar-benar kiai, kiai-kiai yang tidak seperti dikatakan tadi, selalu mencari kresek-kresek. Toh kenyataan dari Kiai Jazuli sendiri terhadap dirinya, terhadap putra-putrinya sudah mencontohkan, dahlah kamu ngaji, selama kamu ngaji kamu tidak akan menjadi orang miskin, tidak akan menjadi orang yang melarat. Dan ini kenyataan. Kiai Jazuli yang dulu hanya seorang yang sangat melarat, memiliki banyak putra, 6 putra pada waktu itu, sawahnya hanya 1/4 bahu, makannya tidak mesti dengan nasi putih, tapi lebih sering dengan tiwul, dengan jagung. Nah sekarang putra-putrinya sudah bisa seperti yang bapak-bapak sekalian lihat. Padahal Kiai Jazuli tidak pernah mengajarkan nyambut gawe, cari duit ke pasar secara terang-terangan, tidak pernah. Bahkan hanya mengajarkan, hai anak-anakku, kamu jangan senang minta-minta, jangan senang ngeramat. Mungkin maknanya karena putra-putra kiai yang sering disebut dengan Gus, jangan-jangan nanti cuma ngeramat, julak, jaluk. Al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Alhamdulillah sekarang tidak seperti dulu lagi, di mana pertanyaan itu, apa putra-putra Kiai Jazuli punya apa? Sekarang dibalik, apa yang tidak punya? Apa yang tidak punya? Rumah, wes, mobil, bojo, guluh. Ini ki jak otomatikian, datang secara otomatis, sangat luar biasa. Mungkin ini pembenaran dari apa yang dikatakan oleh Kiai Jazuli. Sudahlah kamu ngaji, kalau kamu ngaji kamu tidak akan jatuh miskin. La alima mamkud. Alhamdulillah. Maka sama sekali kami dari Masyayikh Al-Falah tidak akan tergiur oleh resep-resep seperti yang dikatakan oleh Pak Salim Imron tadi. Santri-santri Ploso harus siap menjadi orang-orang yang melarat. Kalau tidak, lebih baik tidak menjadi santri Ploso. Kalau hanya ingin kaya, ingin dihargai orang, ingin populer, ingin wah, itu bukan matuknya santri-santri Al-Falah Ploso. Santri-santri Ploso harus paham masalah ini. Jadi jangan dikira nanti kalau sudah di Ploso bisa nyambut gawe, enak, bisa menjadi PNS. Bukan disiapkan untuk itu kamu semua, wahai para santri. Tapi kamu itu disiapkan untuk melarat. Ini penting sekali ini. Siaplah untuk melarat. Wa illa fala tadkhulu
fi hadzal ma'ad. Ini penting sekali. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak memasukkan anak-anaknya di pondok pesantren ini supaya menjadi orang kaya, supaya menjadi pegawai dan lain sebagainya, ini bukan jurusannya, Bu. Bukan ini jurusannya. Di sana di luar sudah banyak. Mungkin di kanan kiri rumah ibu sudah banyak itu. Jadi sekolah-sekolah yang mengajarkan untuk itu banyak sekali. Pondok tidak seperti itu. Pondok ini memang ingin mencetak kiai-kiai yang sebanyak-banyaknya. Sebab kenyataan sekarang ini kiai ini semakin hari semakin langka, semakin habis. Barang itu kalau sudah langka, Masya Allah, harganya juga semakin mahal, Pak. Iya. Jadi kalau misalnya putra bapak diletakkan di sini, bisa menjadi kiai, insya Allah harganya luar biasa mahal. Insya Allah lah, kecuali lek mogol. Kalau mogol nggak tahu saya. Kalau mogol jadi kiai ora, jadi pegawai ora, jadi wong sugih ora. Kalau itu namanya la ilaha ula wa la ilaha ula mudzabdzabina baina dzalik wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau benar-benar menjadi kiai, saya yakinnya bahwa mereka akan menjadi orang yang berbahagia lahir batin, insya Allah. Seperti Salim Imran sendiri ini, dulu di pondok ya kelucas kayak orang. Tapi sekarang dia sudah menjadi orang kaya. Wah, punya ini loh, travel, punya dan lain sebagainya. Mungkin ini juga barokahnya mondok di pelosok gitu loh. Yang harus kamu syukuri. Kalau enggak ya wah la in kafartum la oh azibannakum. Ini perlu disyukuri gitu loh. Saudara-saudara sekalian, ya kita jangan mudah terpengaruh oleh gemerlapan dunia. Dunia ini semuanya itu sementara. Lah pertanyaan saja lah, mengapa Allah itu kok memberikan ganjaran tidak di sini, kok nanti di sana? Gampang jawabannya, krono dunia itu serba terbatas, umurnya terbatas, rasanya yo terbatas, lho ngono, ambane yo terbatas dan lain sebagainya. Jadi lek tinggi ngongkosi wong sing salat ya gak cukup. Makanya wong salat ongkosnya nanti di akhirat. Di sana nanti luar biasa pahala itu. Di sini tidak cocok untuk memberikan ongkos seperti itu. Yang cocok di sini ini ya untuk ini gaji-gaji yang hakikatnya juga terbatas. Sekarang ini gaji ini juga terbatas. Buruh-buruh pun menuntut bahwa bayarannya masih kurang. Nah itu karena memang dunia itu begitu terbatas. Sementara dunia itu silih berganti. Batilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Jadi dunia bulat, wah gampang putar. Iya. Sekarang senang, besok tidak senang. Itulah dunia. Maka sekali lagi santri-santri harus memahami masalah ini. Di sini ada pondok yang namanya Pondok Queen Al-Falah. Ini untuk anak-anak yang masih usia sekolah, SMP, SMA. Nah, kita tempatkan di situ anak-anak yang sekolah. Sekolah yang di luar, pondok tidak usah membuat sekolah-sekolah formal. Limaza? Apa sebabnya? Sebab kenyataan seperti di Jombang, ini ada Kiai Jombang, kita Tebiring sekarang ada, namanya Kiai Solah. Letaran ngapusi soalnya. Di mana pondok itu dimasuki pendidikan umum, ngaji ki gak payu. Walaupun santri ki ewon Pak Yai ngaji paling sing melok selawe. Kuwis diurak-urak ra karuan. Santri ploso, roh Pak Yai ngaji, kuluh majmaun tumplek-blek nderek ngaji. Di sana tidak. Ini loh bedanya. Memang sukses tapi pengajian pun mata ya mutu mautan. Nah, ini yang kita tangisi. Padahal kita ini semuanya adalah orang-orang ngaji. Ini penting sekali. Dan kenyataan lah betapa banyaknya kiai-kiai yang dikeluarkan oleh Al-Falah ini. Baik kuyaha Sighar, kuyaha kibar, kiai-kiai kecil maupun kiai-kiai besar. Tapi besar kecilnya kiai itu kan tergantung kualitas daripada kiai itu sendiri gitu loh. Penyen kiai itu terus terang saja,
terus terang saja harus mampu untuk menghindarkan diri dari apa ya bahasanya, keterkaitannya dengan masalah yang tadi dikatakan kresek-kresek tadi. Sebab singfani idza saluha saluhatil ummah wa idza fasada fasadatil ummah. Dua grup ini yang kalau baik baiklah ummah, tapi kalau rusak rusaklah ummah. Al umara wal ulama, pejabat penguasa, dan yang kedua adalah ulama. Kalau umaroknya baik, adil, katakan bijaksana, amanah, kuah, insya Allah situasi kondusif, baik. Nah, begitu pula ulama, selama ulamanya baik, insya Allah dunia tak akan kiamat. Ulama ini menentukan. Nah, ulama sekarang ini diuji. Ujinya apa? Ujiannya ya beliau itu masih ya ta'allaku nabil kresek-kresek tadi, aula fa in ta'allaku biha ya wallahu alam bisawab. Nah, ini penting sekali. Makanya Masya Allah, jadi kiai itu juga berat, ujiannya berat. Kiai-kiai kadang digoda politik pada saat pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, Pak Kiai kadang-kadang tergoda. Wah, aku tak dukung iki, aku gak demen karo kiai-kiai gak apik. Lah padahal Pak Kiai seharusnya ya berada di sana dan juga berada di sini dalam arti bijaksana. Ora kok mergo plintat-plintut mboten, aja diartekne kok kono ya oleh, kok kene ya oleh, tidak seperti itu. Bijaksana. Besok sampean dadi ya dadi pemimpinku, sampean gak dadi ya dadi kancaku. Kan modelnya sekarang begini. Kiai-kiai disowani calon lurah, calon bupati, calon gubernur dan lain sebagainya. Nyuwun pangestu. Kiainya juga harus bijaksana. Yai, kula badhe nyuwun pangestu panjenengan. Niki kula badhe macung dados bupati napa dadi gubernur. Ini Pak Kiai harus pinter jawabnya. Upamanya begini nggih to Pak, nek panjen kalih Gusti Allah Ta'ala diridhoni jenengan dadi pejabat, sukses, manfaat, barokah, mugi-mugi dadi. Dene nek mboten nggih mugi-mugi jenengan diparingi sesuatu sing luwih apik tinimbang dadi pejabat. Ngoten mawon. Lan malih lek iya masa ora, lek ora masa iya. Lho ngoten niku japa sing paling penting niku. Sing terakhir niku lek iya masa ora, lek ora masa. Ngoten niku penting. Jadi pejabat-pejabat begitu berangkat ke tempat pilihan niku diwaca terus lek iya masa ora, lek ora masa. Insyaallah dadi dhewe. Kula nate ngomong ngeten niki teng Medion. Nggih. Lah tenggene mantenan sing dadi MC niku namine Pak Mukhtarom. Dereng dadi bupati. Ngoten. Lah kula ngomong ngeten niki. Kula pun krungu lek Pak Tarom niku badhe macung dadi bupati. Pokoknya masih calon bupati kula mun ngoten. Lek kate berangkat nang tempat pilihan jawabane sitok lek iya masa ora, lek ora masa iya lho ngoten. Niku diwaca terus sampai teko nggon. Insyaallah hasil dhewe. Kok hasil tenan? Alhamdulillah. Bareng hasil kali kula nggih lali. Alhamdulillah Pak Tarom. Alah mayar temen. Masyaallah. Lah contohnya ngaten-ngaten niku. Mila para rawuh ingkang kita mulyakaken, panjenengan dongaaken mugi-mugi pondok niki tetap berada di dalam asas di mana Mbah Kiai Jazuli meletakkan pondok. Amin ya rabbal alamin. Aja sampai mayang temoleh berubah ana berubah kene. Mugi-mugi Kiai Zainuddin mesti tetap tawajuh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semanten ugi kula, adik-adik kula yang lain. Mudah-mudahan tetap bercita-cita untuk meneruskan pondok ini seperti apa yang diinginkan oleh Mbah Kiai Jazuli. Mergo lek pondok bentuk-bentuk lain wis akeh banget ning kono. Tapi pondok sing kaya ngene iki semakin langka. Sebabnya apa? Ya diawali saka longkone kiai. Kiai itu semakin hari semakin langka. Saiki nek kiai kok apik mesti gampang mati. Wong sampean titeni, kiai kok gak apik, gak mati masih lara kaya apa lek mati gak angel matine. Oh gak apik kok. Gak apik kok. Delek kiai iki kados Mbah Kiai Jazuli lara ukur-ukur wis langsung talqin. Nah, inilah. Mulane yadhhabus sholihunal awwal fal awwal wa tabqa khusalatun ka khusalatis sair.
la yubalihimullahu ta'ala balatan. Wong sing soleh-soleh karo Gusti Allah Ta'ala ki mboko siji dipundhut. Sing enek mek gur kari wong-wong sing ibarat pari kari dedeke, ibarat kopi kari cetene. Cete ki ya ana manfaate lek santri-santri sing marat-marat ngerokok ben awet diduki cete. Terus hanya sebatas itu. Kazalika kiai-kiai sak mangkin. Ya tidak akan sama dengan kiai yang dulu. Kalau kiai dulu Masya Allah upamane niki lho wonten nggih napa nggih ujan lah wonten ujan ngoten mawon. Lek Pak Kiai biyen wis langsung wudu salat. Kuwatir nek udan ki udan rahmah ning udan azab. Kaya Kanjeng Nabi mendung, Kanjeng Nabi lenggah jumeneng. Keranten kuatos, jangan-jangan ini bukan hujan biasa tapi hujan siksa. Kiai-kiai semanten ugi. Lah sak makin mboten enten. Lek mendung wis wudu salat mboten enten. Mulane ana kono ya lesus. Pun malah petakat tok isine. Nah, padahal gunane kiai ini ngaten niki. Kiai itu adalah jimat. Indonesia selama kiai itu masih ada, insya Allah tetap akan merupakan negara yang baik, negara yang ya setidak-tidaknya lah pantas untuk berharap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selama masih ada kiai. Tapi nek kiai wis gak enek, kiai ini wis ora rumangsa dadi kiai, wis kiai ini wis layadri bi annahu kiai, wallahu a'lam bishawab. Apa enten kiai ora rumangsa dadi kiai. Sehingga tindakannya ya udah tindakannya kiai. Lah ini berbahaya sekali. Mila nyun sewu pindah malih mugi-mugi al-falah masih tetap istiqomah. Istiqomah itu artinya bertahan di dalam suatu akidah. Kita berpolitik oke, sepanjang politik itu berideologi. Masih berada di dalam koridor akidah yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaten lho. Lah kita umat Islam, khususan wong NU, kula nggih gumun yen wis ora patek paham politik, ora ngerti politik sampai kadang-kadang dawuh, wis aku sing penting ngopeni santri, ora usah politik-politikan. Dawuh niki wah bahayane luar biasa. Jadi nek kiai ngomong ora politik-politikan berarti kiai ki ndak paham. Kalau hakikat kiai itu adalah warasatul anbiya. Nabi nomor wahid, nabi top itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku berjuang, kanjeng Nabi. Berjuang, taktiknya luar biasa, politiknya luar biasa, bijaksananya luar biasa. Contohnya nalika masalah Hudaybiyah. Kanjeng Nabi Masya Allah sampai dilokne Sayyidina Umar, dilokne Sayyidina Ali. Kanjeng Nabi tetap berada di dalam pendiriannya, ngalah sementara kalian tiang-tiang Quraisy untuk kembali tidak jadi masuk ke Mekah. Akhirnya menimbulkan Hudaybiyah Agreement, suluh Hudaybiyah. Menika politiknya Kanjeng Nabi sing luar biasa. Mboten kok bener terus langsung diantem krama mboten. Bener gak bener ki yo kudu ndelok sikon barang. Kok rumasa bener terus geruadak. Wah, nanti bagaimana? Kita harus gunakne istilahnya angon pengol cara wong Jawa. Jadi nek wayahe kenceng ya kenceng, wayahe lemes ya lemes. Lah, kita umat Islam niki sampun milai mboten paham kalian politik. Apa maneh wong NU. Katik gampang jerah dalam masalah politik. Engko kalah ngene wis. Piye sawambate gak karuan, malih ngeluwa mesi gak karuan. Wong lanang kok lemes lho piye aku. Mesine ar-rijalun qawwamuna. Wah, banyak berdiri, tegak. Nah, lemes ya susah. Seharusnya kita itu tegak, tegas gitu loh. Mila mugi-mugi niki sekedap malih. Jamiah kita, Jamiah Nahdlatul Ulama NU badhe ngawontenaken muktamar wonten pundi? Dan wonten Makassar, Sulawesi. Niku milih pimpinan NU Pak, penggantine Pak Hasyim Muzadi kalih Kiai Sahal Mahfud. Selama ini banyak yang menilai kepemimpinan beliau ora patek sukses, tidak mampu
memperlihatkan bahwa NU itu adalah Nahdlatul Ulama, geraknya, tanginya, bangkitnya para kiai maknanya. Nah, justru yang terjadi sebaliknya, Raqdatul Ulama wa naumuhum, tidurnya para ulama, para kiai tidur seperti yang saya katakan barusan. Ya, para kiai seolah dengan bobokkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan kiai. Nah, inilah kerugian kita. Milo mugi-mugi mangke muktamar ini saged menghasilkan pemimpin yang mampu mengawal NU sehingga NU benar-benar menjadi jamiyah ingkang estu berdasarkan faham ahli sunnah wal jamaah. Nggih, nek sing mimpin lek iso ya kiai sing ahli. Wong kiai ini nggih ajnas. Iki kiai tapi gak ahli, kok akhirnya ya melempem. Akhirnya ya melempem. Kita carikan kiai sing ahli, sing paham, sing ngerti. Sehingga akhirnya NU niku saged estu cocok karo jenenge Nahdlatul Ulama. Bangkitnya para kiai maknane. Ulama ini kiai lho, Pak. Ulama itu dimaknani liyane kiai wagu. Upamane ngene, bangkitnya para ilmuwan. Gak cocok kan. Itu bukan artinya bangkitnya para ilmu, itu bangkitnya para kiai. Walhal yang terjadi menjadi realita ini bukan bangkitnya, tapi tidurnya para kiai. Paling kayak disuwani yai niki anu aku saestu aku swayai ngeleng, aku swayai mlebu kubur, wis kuwi sebagane sing nom-nom tok. Lah seharusnya kan kita tidak seperti itu. Mbok arep sesuk ki mati, justru kita itu bergerak cepat sebagai tinggalan, sebagai aturos bagi anak cucu kita. Iki nek aku mati, teruskan perjuangan. Jangan mandek, maju terus pantang mundur. Seharusnya begitu. Kiai kadang-kadang mboten penyakit. Aku seloro wis cekot-cekot. Aku tak mikir awakku dhewe, aku pengen husnul khotimah. Loh. Silahkan panjenengan sedo yai, tapi tinggalan yang kuat kokoh sebagai perjuangan yang bisa diteruskan oleh anak cucu. Lho ngaten. Kaya kanjeng Nabi ada sedo, apa yang diingat? Ummati. Sing ilang sekali bolak-balik ummati. As-shalah, an-nisa. Wasiate kanjeng Nabi. Umatku lo Gusti. Hei wong lanang-lanang sing gati nyang ibu-ibu wedok-wedok. Aja sak senenge dhewe. Nek jek nom diopeni wis tuwa diguak-guak. Ngoten. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kowe iku nyekel bojomu iki mergo titipane Gusti Allah taala. Kowe kenek mangan bojomu iku mergo kalimahe Gusti Allah taala. Qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Niki Kanjeng Nabi lah, kita juga harus begitu. Pemane sesuk mati, saiki nyang anak penting banget. Bapak-bapak kagungan putra to nggih sedaya panjenengan. Monggo putra-putra yang masih usia belajar kita masukkan ke dalam sekolah-sekolah yang mampu mencetak mereka itu anak yang istilahnya ilmiah, amaliyah ilmiah. Anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya pinter, tapi beradab, bertata krama. Karena apa? Al-adab fauqal ilmi. Etika, adab dan sopan santun di atas ilmu. Biar goblok kalau punya adab masih luar biasa. Biar pinter kiai sekalipun nggak punya adab, wajib alaihi santab. Nah ini makanya harus adab ini didahulukan. Sekarang ini sayang, pendidikan tinggi luar biasa, wah standar internasional, tapi toto kromo ini istilah ini nihil. Ini yang kita sayangkan. Mila saya menika mugi-mugi Allah selalu memberikan taufik hidayah inayah datang kita sedaya. Mugi-mugi kula panjenengan pinaringan anggenipun ibadah, manahipun tumakninah sakinah, saged istiqomah lan mugi-mugi kepulungan husnul khotimah. Para rawuh ingkang kula mulyakaken atas nama Sohibul Bait, matur sangat nuwun panjenengan semanten kathahipun rawuh wonten mriki, tapi sekaligus nyuwun ngapunten mboten saged mulyakaken panjenengan. Mboten saged ngaturi menapa-menapa ingkang sesuai lan kula inggih matur nuwun sanget dhateng para penyumbang ingkang luar biasa kathahipun. Wathah sanget. Mboten perlu kula sebataken asmanipun, nggih.
ndak engko kakean sing nyumbang. Nuwun sing penting ngoten mawon. Kuatah ingkang nyumbang. Matur sangat nuwun. Jazakumullah bil khair. Masya Allah, mugi-mugi sedaya kula panjenengan niki diparingi tambahi ilmu, tambahi amal, tambahi rezeki, ngaten kan mugi-mugi tetep pateng anggenipun ibadah dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mekaten ingkang kula saged matur nyuwun ngapunten ingkang agung wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.